Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidah, alal akhos yang sama-sama kita muliakan, beliau guru kita semuanya, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Raden Kiai Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid beserta seluruh jajaran keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Badrus Somad MPDI. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Dr. Ma'mun Hidayat MPD. Selamat datang di Provinsi Pamekasan Pak Dokter. Mepola ongkuan dan ki. Yang kami hormati pengawas madrasah, hadir pada saat ini Ketua Dewan Madrasah Pondok Pesantren Bata-Bata, yang kami hormati Kepala MTS Bata-Bata Putri dan Putra, seluruh Dewan Guru Putra Putri, operator hadir. Mana operator ini? Operator kopi ini ban rokok nggak tuh tambah hari ini Pak Kepala, karena kalau tanpa operator SKM Pasing tidak turun kemarin tadi. SKM Pasing tidak turun, SPJ Pos tidak selesai, EMIS tidak selesai, Simpatika tidak selesai. Kalau guru yang lain kan terima-terima beres, nyontolong kinto pemeriaki kan begitu saja. Jadi ruhnya madrasah ini di operator ini. Selamat untuk operator, mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, sehat sehingga bisa hadir bersama-sama. Alal akhos ngaji bareng. Ngaji boleh terkait dengan kurikulum merdeka. Berikut implementasinya nanti akan disampaikan secara khusus oleh beliau Al-Mukarram Dr. Ma'mun Hidayat MPD yang didatangkan khusus dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita hari ini dicatat sebagai amal ibadah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu kami haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang kami hormati, sebetulnya saya ingin membersamai sampai akhir karena baru kali ini saya bertemu dengan asatidah di pondok kami. Ini pondok kami karena anak kami alumni MTS Bata-Bata. Jadi anak kami alumni MTS Bata-Bata Putra. Cuma sayang hari ini pas kebetulan ada kunjungan dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang barusan WA sudah nyampe di Sampah, sehingga kami mohon izin nanti tidak bisa sampai selesai. Pak narasumber tidak bisa selesai, Pak Kepala Madrasah, sehingga kami harus kuntur ke kantor untuk membersamai beliau. Bapak sekalian yang kami hormati, secara teknis nanti IKM ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Tapi yakin dan percaya bahwa Pondok Pesantren Bata-Bata ini secara umum dari semua jenjang ini sudah IKM Pak Dokter. Sudah IKM. Saking namanya saja yang belum paham dan bingung itu kadang apa itu Kurtilas, apa KTSP, apa CBSA. Sudah IKM mulai dulu ini di Bata-Bata ini. Ya, sudah merdeka. Saking males ditulis dalam modul ajar. Ini kelemahan para santri kita begitu, sama dulu. Jadi saking malas ditulis dalam sebuah konsep aja. Jadi sebelum ada konsep IKM, Bata-Bata ini sudah IKM. Contoh, ya termasuk anak saya itu sudah menerapkan pola IKM. Jadi tidak ada pembelajaran kecuali tahfidz sejak MTS itu.
Nah, itu salah satu implementasi IKM seperti itu, kira-kira begitulah Ustaz. Jadi ya Bapak Ibu tidak usah bingung nanti dari RPP ngobrol poleka modul ajar ini ke CP ATP, tidak usah bingung dengan itu. Yang penting itu kurikulum pada implementasinya. Jadi dilaksanakannya itu yang kunci. Jadi semua kurikulum kuncinya pada implementasinya itu. Lah bata-bata ini sudah IKM. Lah tinggal nanti dirumuskan dalam sebuah konsep modul ajar itu. Jadi pasannya gini. Pelaksanaannya sudah, SK sudah saya tanyakan tadi itu, terus kemudian ditulis dalam modul ajar, pas klop nilai 100 pun. Ada lagi kalau di bata-bata ini Pak Dokter, pondok tahasus yang khusus baca kitab kuning. Nah, pondok kecil namanya itu. Jadi pembelajaran lainnya itu hanya sekian persen, terus kemudian yang pondok tahasus khusus baca kitab dengan mengesampingkan beberapa mapel yang lainnya. Itu yang menurut saya IKM. Betul. Cuman yang mau ngaku ini takut Pak Dokter. Takut pada pengawas gitu tuh, takut pada Pak Kasih. Kalau ke saya jangan takut, ya sudah tahu soalnya itu. Kalau di Gulu TV lah sudah IKM. Alhamdulillah Bu sekalian, ini sedikit cerita terkait dengan Sydney santrena Tarsarif kan itu sih men. Tarsarif itu saya ngatur lagi Sydney buduk kan itu dapat ke MTS. Secara umum meskipun pola pendidikan seperti tahfidz 90%, kemudian yang 10% itu yang umum karena harus pulang jam 9 waktu itu, untuk masuk ke jenjang berikutnya yakin dan percaya tidak akan ketinggalan, yakin itu. Dan ini juga yang mengantarkan Sydney ini hari ini bisa masuk ke ITS, bersaing juga dengan siswa lain yang di umum itu. Artinya tak kalah makin santri itu sekali. Sepenting kor oneng ilmu nak ajar. Jadi Sydney ini cerita IKM juga. Jadi Sydney ini masuk ke alumni dari sini, masuk ke Malang, ini kena COVID apa tuh pandemi ya, sehingga 2 tahun ini kan nganggur, 2020-2021 ini kan nganggur, kemudian karena masuk ke SMK yang berbasis pondok pesantren di sana itu, kemudian bengkel. Karena timen sarang ra amin gitu, pakon mau becek mobil terus gitu kan. Tapi nang sana gitu abengkel sini gitu. Tuh abengkel 2 tahun gitu. Abengkel Malang, abengkel Bengkalan, abengkel Sampang, sampai terakhir abengkel Gondang Legi, sampai Kalak Mantoh. Polen mentor ngaji. Nah, ini keberokan IKM ala bata-bata. Nah. Karena hafalannya itu. Lah jadi tidak belajar. Jadi di SMK-nya itu tidak belajar. Di Malang itu hampir tidak belajar, ke bengkel saja. Barokahnya juga kemudian dari pengalaman membengkel ini lolos seleksi Daihatsu nasional 2 sertifikat. Ini barokahnya, hafalan hanya 14 juz yang dari Sindra sampai Hatam. Nah, itu barokahnya. Jadi lolos Daihatsu, dan ini yang mengantarkan Sydney ini ke ITS. Ikut bimbel hanya 2 bulan, hampir praktis tidak belajar. Artinya sekalian, jangan khawatir misalkan ada inovasi yang sangat ekstrim sekali di pondok pesantren karena tujuan dan visi misi pondok pesantren seperti yang kami contohkan tadi. Jadi kalau tahfidz misalkan visi misinya ada sebagian santri yang nanti cita-citanya itu hafidh-hafidhah. Terus kemudian yang pondok kecil ini cita-citanya besok menjadi alim allamah, bisa baca kitab kuning misalkan. Tidak usah khawatir ketinggalan itu. Apapun yang dilakukan yang penting sesuai dengan visi misi pondok pesantren, insya Allah tidak akan ketinggalan juga. Nyapok ke selain, kita meyakini itu. Yang kedua sekalian, Bapak Ibu tidak perlu bingung terkait dengan perubahan kurikulum ini ya, mulai dari KBK, CBSA, KTSP 2013, revisi 1, 2, 3 sampai terakhir tak ketemu akhir kita. Malah sebagian tidak paham juga revisi 1, revisi terakhir kapan, tidak paham juga. Penting ya ajar begitu tuh. Yakin dan percaya, yang penting metodenya itu tepat kepada anak-anak, itu sama penerapan kurikulum. Karena kurikulum itu esensinya pada metodologi itu.
Bahkan dulu kita kenal menabi sepo-sepo kayak kita ini, santri 80-an itu, kayak Al-Mukarram, kepala MTS ini, dulu kalau ngaji itu kurikulumnya pakai kurikulum congkoden. Iya, ya kalau di Langger itu montak oneng ngaji belebet gitu, terus mau cetanwin tadi saya bisa congkot lagi guru itu mau turun congkoden. Cuman itu tidak ditulis dulu, dan itu yang mengantarkan kita bisa ngaji secara benar. Nah, itu kurikulum. Cuman tak etoles kurikulum congkoden. Nah boleh itu lama tarsarif itu baiklah congkoden kapi itu lamba. Nah ini sekalian. Jadi paling tidak ada 3 hal sekalian. Jadi tujuan kurikulum ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama pada afektifnya itu. Jadi pada sikapnya itu, pada karakter. Jadi kurikulum dari awal sampai akhir, yang pertama harus karakter ini dijaga. Karakter kurikulum dulu sama sekarang itu beda karena generasinya berbeda. Saya titip untuk sekalian, kalau misalkan sopan, terus kemudian tawadhu, terus kemudian salaman tebangki sareng guru, takdim kareng sepo ke guru, nah itu kan sudah biasa. Kalau di pondok pesantren itu biasa. Tapi yang tidak ada di buku ini adalah tantangan sikap karakter hari ini. Apa itu? Satu, misalkan tantangan yang luar biasa berat anak-anak generasi kita, generasi Z hari ini nih, pada game online yang kemudian nanti menjurus ke judi online. Ini tidak ada diajarkan di akidah akhlak. Ada materinya? Ada. Judi mapel sama judi online gitu di akidah akhlak ada? Tidak ada ya. Nah, kalau pingin merdeka, ini berikan bahwa tantangan generasi hari ini terkait dengan penguasaan sikap karakter anak yang diminta oleh kurikulum itu adalah bagaimana anak-anak terhindar dari bahaya judi online. Yang bisa jadi yang sepo-sepo ini kan tidak tahu kalau misalkan anak mojok kemudian di ruangan kalau pas pulang kemudian minta sanguh lebih karena sepo untuk beli top up ke minimarket, itu jangan-jangan untuk belanja judi online ini. Dan ini harus diajarkan, sekalian dikenalkan kepada santri terutama, dikenalkan juga. Ini tidak ada di buku itu. Lah, kurikulum merdeka dengan merdeka belajar itu memungkinkan untuk mengajarkan ini. Disilahkan, tidak perlu takut. Ini tidak diajarkan, tapi diajarkan karena tantangannya itu. Yang kedua, sekalian, terkait dengan tantangan karakter anak kita, ini bahaya narkoba. Narkoba ini secara khusus tidak ada pembelajaran di MTS. Paling di Quran hadis disinggung innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, itu rizzumin amali syaitan, begitu seterusnya ya. Tapi tidak secara khusus diterangkan seperti apa narkoba, bentuknya seperti apa, model distribusinya seperti apa. Bisa jadi kalau dulu misalkan diedarkan secara offline, hari ini ada online, misalkan pegang HP tidak susah deteksinya misalkan. Nah ini harus diajarkan bahaya narkoba yang jangan-jangan ini juga mengincar santri-santri kita usia MTS ini. Ini tujuan yang pertama dari kurikulum itu, kenalkan ini. Terus kemudian yang kedua, tantangan kognitif atau pengetahuan itu. Kalau hanya buku itu yang diajarkan, maka kita terlambat. Maka dibukalah dengan kurikulum merdeka ini. Apa tantangan kurikulum, tantangan kognitifnya hari ini, Ibu sekalian? Sudah dikenal oleh kita, ada istilah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Contoh misalkan kalau dulu kita naik tol dari Surabaya ke Jakarta itu, atau dari tol Suramadu itu, masih ada tukang bagi karcis, pareng obeng, nyosok. Kalau hari ini tidak ada. Kenapa itu? Pengaruh artificial intelligence, kecerdasan buatan itu. Siapa pengendalinya ini? Sementara bukan kita, dari luar. Nah ini tantangannya. Nah kalau tidak diajarkan ini, ya terlambat terus kita ini. Semuanya orang luar masuk ke sini.
Nah, itu artificial intelligence. Sudah dikenalkan lagi dunia metaverse hari ini. Dunia metaverse. Jadi apa? Berselancar di dunia maya, investasi di dunia maya. Apa Mark Zuckerberg itu sudah masuk ke sana. Nah, itu dunianya generasi Z hari ini. Tantangan kognitifnya kurikulum. Nah, kalau hanya diajarkan sesuai dengan buku ajar yang ada itu, ya lambat kita. Maka kemudian kurikulum merdeka ini membuka ruang untuk kemudian lebih cerdas membaca apa tantangan hari ini dan masa yang akan datang. Terus kemudian yang ketiga, tantangan psikomotorik itu. Untuk psikomotorik ini, Bata-Bata sudah merdeka ini. Olahraga ada di Bata-Bata? Ada? Walaupun tak ada ngaku gitu. Sebagian pondok pesantren meniadakan olahraga karena untuk kepentingan pendidikan agama. Korja ngaku tak apa. Sama pengawasnya dimaklumi karena ini pondok pesantren. Alhamdulillah. Lah, psikomotorik ini sekalian, hari ini jangan dianggap main-main. Kalau dulu pembelajaran prakarya terus kemudian dan lain-lain itu hanya pembelajaran pelengkap penderita. Ngebai asbak, ngebai pos bunga kalau dulu. Tapi hari ini kegandrungan anak bukan itu yang dicari, terutama anak-anak putri itu. Kalau pas wisuda, ya kan, yang dicari hari ini apa itu? Buket, begitu ya. Nah, buket, terus kemudian ada papan nama selamat dan sukses, terus kemudian ada banner misalkan diintegrasikan ke Canva. Nah, itu hari ini itu prakaryanya. Sekiranya prakarya yang produktif, prakarya produktif. Dan di Bata-Bata kemarin kami sudah disajikan sebuah pameran prakarya expo yang sudah kelas nasional kemarin di bawah itu, luar biasa. Nah, ini prakarya yang produktif yang diminta oleh pemerintah itu. Padahal belum tahu ini apakah ini masuk kurikulum merdeka apa enggak begitu tuh. Ini sudah merdeka hakikatnya. Jadi sudah berani keluar dari pakem kurikulum yang ada itu. Ini baru merdeka. Jadi tata boganya itu diarahkan kepada tata boga apa yang menjadi konsumsi harian dari apa yang menjadi konsumsi harian dari santri putri, santri putra. Nah, itu diarahkan ke sana. Misalkan butuh baju, butuh kopiah, butuh sepatu, butuh sandal. Nah, itu arahkan ke sana. Jadi ada pondok pesantren yang prakaryanya itu diarahkan dari produk kebutuhan santri, dari mengelola kopiah, baju, kaos sablon, sarung, sampai ke sandal, sampai ke tas ransel. Ke tas ransel itu dikelola di pondok pesantren. Yang mengelola adalah santri dengan menggunakan jam prakarya itu. Harapan kita besok-besok anak yang memang dengan kemampuan akademik, misalkan ranking 11 kebudih, biasa ampo tak ewa beku wabi ustad ini biasa. Ampo tak iri sare mana bolos kan begitu. Nah, ini diarahkan ke prakarya yang produktif ini, biasa necakang. Biasa necakang. Pada kulo gadon anak nomor 5 ini letak sekolah sekali. Lah aku nek ngosong geledek apa bentuk ae. Jadi karena tak kenang sekali maksudnya. Nomor 4 nih. Lah karena ya abek lah segitu. Seneng nyari cukup nang songai kebetulan beda songai yang lebih kira pondok. Ben abentuk ya abangun begitu tuh, nolongin ngelulu begitu. Lah biasanya nek ranking 11 sampai ranking 30. Nah, itu arahkan yang produktif itu. Bayangan bis kita besok-besok kita ini bangga misalkan besok-besok ada alumni santri yang sekelas Eger misalkan. Tahu Eger? Tupat tuna buki masuk itu kan. Sehingga Eger itu tidak perlu masuk ke Pamekasan mestinya. Ya kan? Tidak perlu masuk ke Pamekasan. Kalau prakarya ini sudah dilakukan sejak dini kemudian diteruskan sampai aliyah. Masa anak-anak ya jadi 6 tahun MTS 3 tahun, MA 3 tahun pas tak bisa ngebai tas rangsel kan begitu sekalian. Dan siapa santri yang tidak butuh tas rangsel? Pasti butuh, setiap tahun paling tidak butuh satu. Siapa santri yang tidak butuh sandal? Sering pun minggu elang kelangker, ya kan? Siapa yang santri tidak butuh sarung? Lah, ini ditangkap oleh kita sehingga tidak perlu lagi ada produk luar masuk ke kita.
Lah ini yang dimaksud merdeka belajar itu di situ. Salah satunya. Lah sehingga kompetensi psikomotorik bagi siswa ini betul-betul bisa maksimal nanti hasilnya, dan tidak ada lagi siswa atau santri yang diklaim ini bodoh atau tidak mampu, karena semuanya akan pinter sesuai dengan kemampuannya masing-masing kalau kurikulum merdeka ini betul-betul diterapkan secara maksimal. Bapak sekalian yang kami hormati, kami terima kasih sekali secara pribadi selaku orang tua dari anak kami yang sudah belajar dan mengabdi di Pondok Pesantren Bata-Bata atas ilmu agama yang sangat luar biasa. Tentu kami tidak bisa membalas apapun kebaikan dari para asatidzah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat khususnya bagi anak saya pribadi dan bagi masyarakat nanti kalau sudah dewasa. Terima kasih atas kinerja yang sangat luar biasa dari Kepala MTS beserta seluruh jajaran Dewan Guru, putra dan putri, termasuk juga operator, termasuk juga pengawas, termasuk juga Kasipenma yang sudah mengawal keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Mudah-mudahan kita semua seluruh ikhtiar tercatat sebagai amal ibadah. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak sekalian. Lek koto iki buruh nek Pak Kanwil para rabuh nyon sepora saya tidak batasnya. Kami tidak bisa membersamai Bapak sekalian manakala ada layanan di Kemenak yang terasa kurang dari segi apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khusus yang passing segi buru keluar karena cendinaki ke lubir deki keluarin passing karena itu nunggu anggaran dari Kemenak Pusat. Mudah-mudahan ini langkah awal Bapak sekalian mendapatkan tunjangan impasing. Semoga semuanya dilancarkan. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka bersama-sama kegiatan pelatihan implementasi kurikulum merdeka untuk MTS Mambaul Ulum Putra dan Putri dengan bersama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, manfaat, barokah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan bacaan suratul Fatihah tadi, kegiatan IKM di MTS Mambaul Ulum Putra Putri secara resmi saya buka dan bisa dimulai.